Sairam, sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sungguh besar limpahan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam sesi Sai Rama yang ke-61 malam ini. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi bersama malam ini, berbagi perasaan, berbagi ungkapan bakti kita kepada Begawan melalui sesi Sai Rama ini. Dan saya perlu sampaikan, barangkali Bapak Ibu yang baru bergabung, bahwa Sai Rama kita malam ini masih spesial dalam perayaan Guru Purnima. Nah, tanpa membuang waktu lagi, mari bersama-sama kita sambut dengan hormat Profesor Suresh Gawin. Jai Sai Ram, Prof. Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di Sai Rama. Sudah ada berapa orang? 51 orang? Iya. Banyak sebelum kita bermula juga pada hari ini, saya dapat dengar bahawa keadaan di Indonesia dengan COVID sudah begitu teruk, hospital pun tak cukup dan sebagainya. Banyak orang di dalam keadaan susah. Mungkin kita mula dengan doa, mungkin semua orang doa Gayatri, kita chant Gayatri 3 kali kita untuk Indonesia, para bangsa Indonesia dan juga orang-orang di Indonesia supaya selamat daripada COVID dan juga selamat dengan yang dapat COVID ni pun kita boleh dengan doa ini kita harapkanlah bahawa mereka akan semua sembuh. Ya, oke. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu semuanya, biasanya kita di akhir acara berdoa bersama untuk semua saudara-saudara kita dan seluruh bangsa kita. Namun khusus malam ini kita akan awali di awal sesi berdoa bersama untuk semua saudara kita yang terdampak COVID-19. Mari bersama-sama kita panjatkan doa dengan melantunkan Gayatri Mantram 3 kali di tempat masing-masing. Tidak perlu Bapak Ibu unmute audionya. Sairam, boleh Bro Giri pimpin? Ya. Sairam. Ya, Sairam. Terbatas semua, mari kita bersama-sama berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, termasuk juga beberapa bakta kita. Di sini ada Sis Ida, ada Bu Korwil, ada Bu Chai juga yang lagi isolasi dan masih banyak juga bakta-bakta saudara-saudara bakta kita yang mengalami isolasi, dan semoga Begawan memberkati mereka semua termasuk bangsa kita Indonesia, seluruh dunia selalu dalam berkat dari Begawan. Mari mencandingkan Gayatri Mantram 3 kali. Saya Om. 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 Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodaya. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodaya. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Om Santi. Terima kasih, Sarah. Sairam, terima kasih banyak Bro Giri, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Doa adalah kekuatan yang paling ampuh ya, hanya doa yang bisa kita kirimkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Semoga doa kita sampai dikabulkan oleh Begawan dan bangsa kita serta seluruh dunia lekas terbebas dari COVID-19 ini.
Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Sairam. Jadi minggu lepas kita ada homework kan? 23 homework. Ya, ada 2 homework Prof. Suresh. Kita sudah remind beberapa kali di grup WhatsApp Sairama untuk Bapak Ibu berkenan berbagi bahwa ada 2 homework dari Prof. Suresh. Boleh Bapak Ibu semuanya sharing malam ini? Sairam, Bagaimana? Ya, Sairam, Bli Eka Pramudia. saya yang nomor pertama saja ya. Senang sekali. Terima kasih. Ya. Biar semangat, Bli. Ya, ada pengalaman atas kejadian yang rutin saya lihat, yaitu seorang nenek yang umurnya 80 tahun. Dia setiap pagi itu memungut bunga Kamboja dengan mempergunakan sapu yang sangat lembut, sehingga bunga Kamboja itu tidak rusak. Dia kumpulkan setiap hari itu. Saya coba lewat jam 5 pagi, nenek itu sudah menyapu, memungut bunga-bunga Kamboja yang rontok di pinggir jalan. Saya coba lebih pagi lagi, jam 4, ternyata nenek itu juga sudah memulai memungut bunga sepatu itu. Lantas apa yang dapat saya petik dari pengalaman melihat kondisi seperti itu? Saya agak emosional juga menceritakan ini karena saya lantas berpikir, apakah usia saya itu akan mencapai seperti nenek yang saya lihat itu. Nenek itu demikian ikhlas dengan keterbatasannya, menyapu setiap pagi, memilih bunga Kamboja untuk dikeringkan, dan hasil yang dikeringkan itulah kemudian dijual. Nah, itu yang bisa saya ceritakan, sehingga saya punya tantangan untuk bisa seikhlas nenek tua tadi. Demikian, Sis. Terima kasih Prof. Suresh yang sudah banyak menginspirasi. Sairam. Sairam, terima kasih banyak Bli Eka. Kita pun sangat tersentuh dengan apa yang Bli Eka Pramudia sharingkan. Jadi luar biasa, si nenek yang sudah sepuh masih bekerja, masih berusaha, dan penuh rasa syukur menjalani hidupnya. Betapa kita yang lebih beruntung kondisinya, harus lebih mensyukuri lagi apa yang sudah Begawan memberikan untuk kita. Terima kasih Bli Eka sekali lagi. Oke, Prof. Suresh mau menanggapi? Itu sebenarnya sharing aja kan, kita ya, sharing, ya, very nice sharing. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Itu tadi mungkin poinnya melihat sisi positif dari apa yang kita lihat di sekitar kita, sehingga memberikan pelajaran untuk kita. Ada satu lagi homework-nya itu adalah bagaimana sentuhan yang alam berikan kepada kita, bagaimana kita memandang alam dengan cara pandang yang baru, sehingga kita dapat pelajaran dari sesuatu yang kita lihat, apakah dari tumbuhan, dari embun, dari bunga, dari apa saja, di mana sebelumnya itu tidaklah seperti saat sekarang setelah kita dapat pemahaman baru dari Prof. Suresh. Itu juga, tapi yang mana saja boleh Bapak Ibu mau sharingkan, silakan. Silakan Bapak Ibu berbagi, apa saja boleh. Daripada saya panggil-panggil. Ya. Nah, mungkin saya panggil Bligong Kesawa. Saya persilakan Bligong. Sairam. Ya. Tadi kita nonton videonya Bligong, sekarang kita panggil Bligong karena baru datang dari Putra Party ini di video.
Sekarang Sis Kade itu di belakangnya tetap di Saikuluan Ya, itu. oh ya, biar terkenang langsung. Prof. Suresh, ya sebenarnya semenjak ikut sebagai Sai Deputi, saya selalu memang filosofinya ingin selaras dengan alam, dengan lingkungan sekitar dan semuanya. Tetapi pada saat mulai ikut di join di Sai Rama yang sudah setahun ini, ya memang makin apa namanya, sepertinya akselerasinya itu, karena serasa ibaratnya sapu, semakin banyak kita sering bicarakan, pada saatnya kita menemukan tanda kutip permasalahan, jadinya semakin serasa apa namanya, energinya begitu besar. Salah satu contoh, ya mungkin pernah saya sharingkan atau tidak, saya diberikan rahmat oleh Begawan, dihadiahi tempat tinggal dekat center di belakang pura. Puranya cukup besar. Jadi itu sama dengan 3 rumah karena BTN ya, rumah apa namanya di perumahan. Jadi hampir sama dengan 3 rumah. Dan bersyukurnya di sebelah rumah saya itu ada 2 rumah lagi yang dikontrakkan oleh yang punya. Jadinya orang yang mengontrak, yang satunya sama sekali tidak ditinggali, yang satu dikontrakkan, sehingga mereka sangat jarang bersih-bersih gitu. Nah, di rumah saya itu di lerengnya pura, karena tinggi puronya sekitar 4-5 meter, itu ada senderan terasis ya. Kemudian itu ditumbuhi semak belukar dengan cepat. Nah, pada saatnya saya mendapatkan ajaran dari suami, mungkin yang punya pura berharap saya sembahyang di sana, tetapi saya mencoba hal yang lebih mulia lagi, tidak sembahyang, tetapi bagaimana caranya kita berbakti kepada dewa atau Tuhan yang berstana di sana dengan jalan membersihkan pura itu. Jadi saya harus naik dengan tangga membersihkan. Nah, kemudian dulunya sampah-sampahnya itu kita coba buang ke satu tempat, tetapi semenjak, nah ini holistik jadinya, semenjak ikut di Sai Green sekarang, saya mencoba sampah-sampah bekas potongan tanaman itu dibuatkan komposnya. Jadi memang yang besar-besar harus dibuang, yang kecil-kecilan dikit saya taruh di sana dibuatkan komposnya. Sambil mengedukasi tetangga-tetangga juga, saya bilang siapapun nanti yang bisa yang perlu tanah dari kompos ini silahkan diambil. Nah, kemudian mungkin juga banyak kotoran anjing yang ada di sekitar itu. Ya, jadi orang-orang selalu pernah malahan bertengkar antara tetangga karena permasalahan kotoran anjing. Nah, kalau pada saat saya mencoba mengedukasi, tidak jalan dengan menegur. Kalau menegur mungkin orangnya tersinggung, tetapi saya bersihkan, taruh di tempat kompos itu juga. Nah, kemudian tetangga bertanya, aduh Pak Agung, sering-sering kita dapat ini ya, dia dapat tai anjing, dia bilang gitu. Saya bilang, wah ini rezeki, saya bilang gitu. Ini rezeki, tandanya hari ini kalau saya tur dapat ini bagus. Dan juga ini pun sudah rezeki, bisa jadi pupuk gitu. Nah, ibu saya juga bilang gitu, malahan dia, wah masa tai anjing kok rezeki, dia bilang gitu. Nah, kemudian ibu saya tadinya juga suka bersih-bersih. Saya kasih edukasi karena dia melakukan itu bedanya dengan kita, bahwa dia melakukan hanya karena ingin bersih, tetapi jadi beban. Pada saat kita melakukan ini sebagai bakti, jadi kotoran itu pun bisa kita anggap sebagai wahana untuk sewa, dan itu kita jadikan selaras. Nah, itu yang dapat nilainya, sehingga pada saat melakukannya tetap indah, tetap smile, ya itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ram, terima kasih Bligong, luar biasa ya, anugerah dari sampah ya, dan dari kotoran. Ini pelajaran baru buat kita. Andai kata kita semua berpikir seperti Bligong, bukan memarahi sampah, tapi kita bersihkan dan jadikan kompos, double manfaatnya ya. Ya, bersadana bisa, nolong sama bisa, lingkungan bersih bisa. Terima kasih banyak Bligong. Nah, Bapak Ibu yang lain, ya saya ulang lagi ya, ini bagi yang baru bergabung, saya ulang lagi baca PR-nya ya. Nomor 1, cobalah melihat alam sekitar dengan pandangan yang berbeda, tidak seperti dulu lagi, sehingga kita bisa
merasakan keagungan Tuhan, rasakan kedamaian, keindahan, dan kasih sayang di hati melalui ciptaannya. Karena sesungguhnya selaras dengan semesta adalah sifat sejati kita. Itu nomor 1. Nah, Bu Juli sudah nih, silakan Bu Juli. Sairam, terima kasih Bude. Ya, silakan Ibu. Sairam, mungkin saya yang nomor 1 aja ya. Oke, silakan Bu. Saat ini saya merasakan bahwa memang alam sekitar adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa bagi saya. Saya bisa merasakan keagungannya. Alam sekitar kita memberikan kita kehidupan berupa O2, air, makanan, dan sebagainya. Itu yang saya rasakan. Oleh karena itu saya berusaha untuk merawatnya sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan atas anugerahnya. Berusaha untuk lebih ramah kepada lingkungan di sekitar kita, kepada alam di sekitar kita. Ya, contohnya mungkin dengan ikut Cygreen seperti itu, melaksanakan zero waste, membuat ekoenzim seperti itu sih Bunda. Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih banyak Ibu. Kita lihat sendiri saat Ibu berbagi kegiatan hariannya yang sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang lain. Ada Pak Agung Murjaya. Jadi jarang-jarang saya lihat, silakan mungkin Bapak berkenan berbagi. Aktivitasnya juga luar biasa. Sairam. Nah, sambil menunggu Pak Agung, saya ingin ada satu cerita juga dari yang saya alami selama minggu ini. Jadi kebetulan mungkin Bro Giri lihat ya, bisa share itu foto Wijaya Kusumanya Bro, yang kita share di grup. Kalau memungkinkan. Bisa sambil saya download dulu ya. Ya, itu Pak Agung, maaf teman-teman, laptop saya tak bisa bicara. Laptopnya tak bisa bicara. Pak Agung nggak apa-apa, nanti kita teleponan dengerin ceritanya ya. Nah, sebelum Bapak Ibu yang lain, nanti saya sangat harapkan Bapak Ibu juga berkenan berbagi. Saya ingin cerita tentang minggu ini kebetulan bunga Wijaya Kusuma di halaman rumah saya mekar. Mekarnya banyak sekali, sebetulnya 18, tapi yang satu sendirian mekar duluan. Nah, sisanya 17 tangkai. Itu sangat-sangat indah. Jadi saya kirim kemarin sama adik-adik betapa indahnya Wijaya Kusuma itu. Mekarnya malam dan sampai pagi, Bapak Ibu juga pasti tahu ya bagaimana indahnya bunga itu. Kemudian sangat memukau gitu ya, indah banget. Saya jadi merenung bahwa Wijaya Kusuma ini di halaman rumah saya, ini bisa dihitung banyak sekali, cantik sekali, dan saya terkagum-kagum, jadi bengong gitu, takjub, luar biasa. Hanya dengan melihat keindahannya, sentuhan di hati itu sudah sebegitu besarnya. Menghayati ini sangat anggap sebagai sebuah keajaiban ya, betapa maha kuasa Tuhan melalui Wijaya Kusuma ini memberikan keindahan dan menyentuh hati kita tentang keagungannya. Dan pelajaran yang saya ambil, dia hanya mekar hanya 1 malam loh. Sebegitu besar gugahan yang diberikan untuk hati saya. Jadi walaupun hanya 1 malam, tapi kebahagiaan yang ditimbulkan, keharuman yang diberikan, itu berkesan selama-lamanya untuk saya. Jadi ini menginspirasi saya betapa kita sebagai manusia yang diberi waktu sebegitu banyak oleh Tuhan, mesti membagi keindahan, mesti membagi keharuman juga buat yang lainnya. Jadi Wijaya Kusuma hanya semalam mekar, tapi kesan dan keindahannya begitu besar dan begitu dalam. Jadi merenung, takjub, menjadi sedikit lebih rendah hati karena kan kadang-kadang kadang-kadang ego menguasai gitu. Nggak bisa ngomong, hanya dengan melihat ini saja speechless jadinya.
Jadi apa namanya, kebetulan memang dikasih PR seperti ini, jadi menghayatinya jauh lebih dalam dari biasa-biasanya. Nah, itu yang dapat saya sharingkan. Nah, ini ada chat dari Mlieka Pramudia. Apakah pernah diperhatikan lebih detail bahwa di dalam bunga Wijaya Kusuma itu bagaikan singgasana ya sis? Wah, saya malah nggak perhatikan kalau kayak singgasana. Nggak tahu, saya sudah cium-cium aja itu. Ya, oke, itu dari saya barangkali. Nah, kemarin kalau suami saya berjalan itu ngelihat rumput, ngelihat embun sudah takjub. Kadang-kadang agak kayak orang gila gitu. Nggak bicara kepada awan, kepada pohon, berbisik sih, nggak keras-keras, jadi nggak dianggap orgil sama orang. Jadi karena memang betul-betul takjub dengan alam sekitar yang kita lihat. Sairam, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Sures. Oke, Bapak Ibu, adakah yang berkenan berbagi lagi? Nah, Sairam. Karena udah nyinggung-nyinggung suami jadi maaf baru selesai meeting kantor jadi langsung. Yeah. Mungkin kalau saya secara pribadi memang dari kecil sangat menyukai alam dan pengalaman waktu kecil ketika lagi galau dimarahin orang tua atau apa, maka kan saya lari ke kebun, saya memeluk sapi, nangis sama sapi, kadang ngobrol sama sapinya atau memeluk pohon kelapa. Jadi seperti itu. Dan juga kemudian karena kebetulan kebunnya itu dekat jurang, jadi nanti akan kalau lagi sedih bisa jadi sambil kadang teriak di pinggir jurang atau kadang menari sendirian di pinggir jurang. Jadi seperti itu. Tapi yang paling memang membuat saya takjub itu adalah selalu yang membuat saya selalu kagum dan begitu terharu adalah kalau melihat di pagi hari ketika misalnya jalan di sawah dan masih ada embun di bulir-bulir padi atau juga di rerumputan, kemudian kena sinar matahari dan itu bercahaya sangat-sangat indah. Jadi saya sering merasa melayang-layang. Jadi serasa itu adalah sudah hidup cukup dan sangat membahagiakan gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu sepertinya tidak ada kekurangan apapun dalam hidup gitu. Jadi begitu bahagia dan begitu indah semesta itu gitu ya. Jadi juga kalau ke laut juga begitu ya, mungkin seperti yang istri saya ceritakan. Jadi saya menganggap alam itu adalah ibu saya. Jadi saya suka ngomong dengan alam gitu. Ya mungkin kalau orang nggak ini ngelihatnya ya seperti kadang orang yang kurang waras, tetapi saya sangat-sangat menikmati dan itu adalah obat yang paling menyembuhkan kalau buat saya pribadi. Terima kasih, Sairam. Sairam, terima kasih Mlieka. Nah, begitulah sharing dari kami Bapak Ibu semuanya. Boleh berkenan lagi ya berbagi poin 1, poin 2 boleh. Ayolah Bapak Ibu, ya Sairam, beli tuh. Sairam, ya, Sairam. Mungkin berbagi, tapi konteksnya mungkin terkait organisasi ya, sedikit ya, kontekstualnya ya. Artinya kita sadar sekali bahwa keberadaan organisasi SAI di Indonesia, khususnya di Bali, sedang menjadi perbincangan masyarakat ya. Dalam tanda kutip, banyak dari kita juga menganggap itu sebagai sebuah masalah ya. Tapi entah kenapa saya pribadi sebagai pimpinan tentu selalu hanya merasakan bahwa suami dengan cara beginilah akan mengungkap mutiara, permata, atau mungkin emas yang mungkin saja masih terkubur
diliputi oleh beberapa kotoran-kotoran yang tidak lama lagi akan terungkap semuanya. Barang baik yang dibawa oleh suami kepada melalui organisasi kita di tanah air kita ini tentu memerlukan satu kejernihan yang harus diungkap bersama. Artinya begini, artinya kita bagaimana cara suami mengungkap, tentu banyak orang diperankan. Tidak hanya kita di dalam organisasi sebagai devotee saya, bahkan kita kok tetap merasakan juga bahwa mereka-mereka yang anggaplah dalam tanda kutip mencerca organisasi kita, seakan-akan seperti memberi ruang ya untuk kemudian sekaligus memberikan jalan bagi kita untuk ada celah yang baik di mana masyarakat yang begitu banyak yang ini membutuhkan informasi tentang keberadaan organisasi kita ini dibukakan jalan. Disinilah kita melihat sebuah pandangan yang rasanya terus kami pelihara bersama, terutama kepada tim-tim yang telah kita bentuk, ada tim media sosial yang sudah kita bentuk, selalu mencoba mengamati, mencermati, dan selalu concern. Kita percaya sekali bahwa arus keadaan ini akan berlalu. Tapi yang sekarang mestinya kita harus pikirkan dan kita harus perankan adalah bagaimana tidak hanya berlalu, tapi bahwa ini sebuah kesempatan bagi kita, kesempatan untuk mewartakan keberadaan organisasi ini kepada publik. Karena itu peran kita, kesabaran kita, kemudian istilahnya silwa insight kita, untuk kita selalu mengkoreksi diri kita, kemudian perlahan masyarakat akan melihat keberadaan organisasi kita melalui diri-diri kita semua. Nah, ini rasanya satu keadaan yang belum berubah dari pandangan saya, mudah-mudahan, dan syukur sekali kami bisa mengajak para pimpinan-pimpinan organisasi, kawan-kawan semuanya melihat dari perspektif itu. Sehingga mudah-mudahan dengan keadaan sekarang kita bisa amati semakin rasanya sudah semakin selaras. Jadinya banyak pihak yang kemudian justru dari menilai kita dari cara kita menyikapi, cara kita memandang, dan sehingga pelan-pelan saya yakin emas atau permata saya ini akan terungkap kecemerlangannya kepada masyarakat semuanya. Artinya di sini bahwa kita benar-benar mencoba melihat bukan dari kacamata masalah, tapi justru melihat dari kacamata bahwa ini sebuah kesempatan yang terbuka buat kita untuk mewartakan bagaimana organisasi saya ke depannya. Saya Ram, terima kasih. Saya Ram. Terima kasih banyak Pak Putu. Itu tadi memang tentang organisasi, tapi sudah langsung menjawab PR yang kedua, tentang bagaimana kita mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Jadi kayak perjalanan Yudhistira dan Duryodhana, jadi kita pilih menjadi Yudhistira di mana tidak ada sesuatu yang buruk yang dilihat, bahkan susah mencari yang buruk. Nah, demikian juga Pak Putu mengelid organisasi kita untuk mengajak kita bersama melihat setiap masalah itu sebagai tantangan dan mencari solusi yang terbaik dengan berpikir positif, sehingga dari apa usaha yang sudah dilakukan pelan-pelan untuk intern kita di nasional kita, gejolak yang selama ini cukup besar, pelan-pelan terasa walaupun belum mereda banget, tapi panasnya sedikit mereda. Semoga nanti Bhagawan menuntun kita selalu berada di jalannya dan menyelesaikan masalah ini dengan baik, sehingga benar-benar permata saya akan bersinar seperti yang disampaikan oleh Pak Putu. Ya, saya Ram, terima kasih banyak. Itu Bapak Ibu yang lain mungkin berkenan berbagi lagi. Boleh tentang organisasi, boleh tentang pengalaman keluarga, masyarakat, diri sendiri, silakan. Karena kita sangat mendapat inspirasi dari apa yang disaringkan. Bila berkenan. Saya Ram. Oke. Sister. Ya, Mbak Tu, saya Ram. Ditunggu-tunggu Mbak Tu. Silakan Mbak Tu. Hanya ikut sharing sedikit aja. Sister tadi sampaikan
berpikir positif. Dalam suasana saat ini berkenaan dengan apa yang disampaikan Prof. Suresh, and then also Brother Switra, adikku Ketua SSG. Positive feelings also we need it. Apalagi dengan kita bicara tentang permatasai. Positive feelings, dear. Itu aja sih. Jadi berpikir, dari berpikir, masuk juga langsung ke rasa, positive feelings. Dan itu sudah Mbok berusaha untuk latihan itu. Terima kasih Om Sri Sairam. Sairam, terima kasih banyak Mbok Tul telah memberi penekanan lagi di samping positive thinking, positive feeling bagus sekali. Kita semakin mengkilaukan cahaya di hati kita ya. Positive thinking, positive feeling, sacred feeling, semua yang positif. Iya, energinya nyambung jadinya gitu sih. Apa yang dikatakan Bro Eka tadi ketika dia jalan terus kemudian bicara dengan alam. Iya, kalau Mbok buat puisi suka langsung nyambungnya dari things langsung feel. Oh, iya, mantap. Sri Sairam. Sairam, terima kasih banyak Mbok Tul, luar biasa. Nah, Pak Dewa Wijo raise hand. Silakan Pak Dewa Wijo. Sairam. Sairam, silakan. Sairam. Ya, silakan Sairam, Pak Dewa. Saya cuman remind lagi di mana 30 tahun yang lalu. Ketika itu perayaan ulang tahun Begawan yang dilaksanakan di Wantilan Lumintang yang dulu sempat dibakar waktu ya itu. Nah, waktu itu dipentaskan drama tari, Tusendra Tari. Saya masih ingat betul yang jadi Yudhistira waktu itu adalah Bro Switra. Nah, apa yang tadi diceritakan dan Bu Kade terinspirasi oleh bagaimana skill leaders-nya Yudhistira, dan dalam konteks kepemimpinan di organisasi SSGI sekarang ini, skill leaders yang dimiliki oleh Bro Switra dan timnya itu betul-betul menerapkan pola kepemimpinan sebagaimana yang diajarkan oleh Begawan. Jadi kita lebih banyak mendengar, lebih banyak meredam, dan kontrol diri itu betul-betul harus digunakan sebagai upaya antisipasi terhadap tindakan-tindakan reaktif kita, terutama menanggapi isu-isu yang negatif tentang keberadaan organisasi. Bahkan saya sendiri di grup WA saya di kalangan dosen, itu dosen Pancasila malahan mereka, kalau penilaian saya itu justru mereka memiliki pola pemikiran yang tidak Pancasilais. Cuman saya coba untuk meredam, mengerem diri saya supaya tidak sampai terucap hal-hal yang seperti itu, karena ya begitulah mereka. Jadi kalau dalam wacana saya tentang karakter, ya memang yang bisa merubah karakter itu hanya diri sendiri, bukan orang lain. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa merubah karakter orang, kecuali kita belajar. Kita hanya pembelajar, bukan pengajar. Saya banyak belajar dari apa yang diterapkan oleh teman-teman di kepengurusan pemimpin SSGI, terutama sering mengikuti webinar seperti sekarang ini yang dimoderatori oleh seorang perempuan yang luar biasa, cantik, lembut, dan bijaksana sekali. Suka menolong, rajin menabung, dan main kelereng. Suka berbagi juga. Oke. Terima kasih, Sairam. Terima kasih banyak, Pak Dewa, Sairam. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Jika berkenan berbagi juga boleh di chat box atau di WA grup kita. Sairam, Prof. Suresh, barangkali sekarang bisa kita lanjutkan ya, Prof.
Boleh lanjutkan. Terima kasih kerana banyak orang hari ini berkongsi pengalaman tentang dua perkara yang kita bincang seminggu lepas. Jadi kita lanjutkan sekarang dengan surat yang kedua, kan? Ketiga, Prof. Tiga surat. Ya, surat ketiga kita sudah baca sedikit minggu lalu. Sekarang biar lebih kuat penekanannya, kita baca lagi dan renungkan sekali lagi. Ini surat asli dari Begawan, tulisan Begawan. Sekarang kita baca bahasa Indonesianya. Nah, izin saya membacakan kembali pesan Begawan untuk kita semua. Hanya kebenaran yang merupakan teman sejati dan kerabat sejati seseorang. Setelah pencarian panjang di sana-sini, di kuil-kuil, dan di tempat suci lainnya, di bumi dan di surga, akhirnya engkau kembali. Menyelesaikan lingkaran dari tempatmu memulai ke jiwamu sendiri dan menemukan bahwa Dia yang untuk siapa engkau telah mencari di seluruh dunia, yang untuk siapa engkau telah menangis dan berdoa di tempat suci dan kuil-kuil, yang pada siapa engkau melihat sebagai misteri dari semua misteri, diselimuti awan yang terdekat dari yang dekat, adalah dirimu sendiri, realitas hidup, tubuh, dan jiwamu. Itu adalah sifatmu sendiri. Tegaskan itu, wujudkan itu. Itu adalah kebenaran, dan hanya kebenaran itulah teman dan kerabat sejati seseorang. Mematuhi kebenaran, menapaki jalan kebenaran, dan tidak akan ada sehelai rambut pun dari tubuhmu yang akan terluka. Meditasi tidak lain melampaui keinginan. Pelepasan keterikatan adalah kekuatan untuk melawan kekuatan jahat dan mengendalikan pikiran. Sairam. Begitu. Perkataan-perkataan suami yang begitu dalam, yang harus kita buat kontemplasikan perkataan-perkataan ini, ayat-ayat ini, sebab tiap-tiap satu perkataan avatar ialah mantra. Dan mantra itu haruslah kita fikirkan, kita dengarkan, dan ini bila kita dengar atau baca pun sudah boleh dapat memberikan kita peluang untuk mensucikan kita. Jadi apabila suami bagi tahu bahawa kita cari, kita tidak ada kepuasan, jadi kita pergi ke kuil, kita pergi ke banyak tempat suci, dan orang pun pergi India dan buat banyak tempat di dunia ini. Kita akan pergi sana, pergi sini, pergi dan sebagainya. Bhagawan tanya satu sahaja, apakah yang kita sedang cari di dalam tiap-tiap satu tempat itu? Menyelesaikan lingkaran dari tempatmu memulai ke jiwamu sendiri dan menemukan bahawa Dia yang untuk siapa engkau telah mencari di seluruh dunia, yang untuk siapa engkau telah menangis dan berdoa. Artinya, ini memberikan kita satu gambaran. Kita hanya datang ke dunia ini untuk sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Kita tidak, walaupun mungkin 70 tahun, 80 tahun, tapi 80 tahun kalau dibandingkan dengan beribu-ribu tahun, kita boleh dipanggil sekejap saja. Jadi di dalam masa yang sekejap dan dalam masa yang singkat, kita diberi peluang untuk cari kebenaran. Tetapi kebenaran ini diselimuti di dalam kita, di dalam jiwa kita. Tapi kita asyik dengan selalu kejar pada fizikal, mental dan intelektual. Kita selalu memberi keutamaan kepada duniawi, sehingga kan kita tidak selalu lupa kepada apa yang sebenarnya. Apakah yang kebenaran itu? Apakah erti kebenaran itu? Jadi segala pencarian kita buat ataupun segala usaha yang kita buat untuk cari ini, kebenaran ini daripada luar, kita tidak akan dapat apa-apa manfaat. Tetapi apabila kita menuju kepada diri kita untuk mendapat tahu apa erti itu kebenaran, maka baru kita boleh dapat hasilnya atau baru kita boleh dapat keputusannya. Jadi apabila kita sudah mengenal kebenaran, mengayati
kebenaran itu, mengalami kebenaran, maka kita pun babah bagi tahu bahawa sehelai rambut pun dari tubuh kita pun tidak akan terluka. Kita akan selalu dikawal dan kita selalu akan diberi panduan dan sebagainya, hala tuju sebagainya apabila kita sebenarnya sudah jumpa itu kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang kita harus cari. Itu sebab mengapa dalam lepas bajan kita cakap asatoma, satgamaya, kerana tiap-tiap kali apa yang kita tahu di dalam duniawi ini itu hanya benar sahaja. Tapi kebenaran itu akan tukar. Jadi artinya kita selalu haruslah tanya siapa ini, siapa saya, dan selalu kita harus cari jawapannya, kerana pada akhirnya kita akan dapat tahu bahawa kita sebenarnya atma kita lah yang sebenarnya benar, dan di dalam kehidupan kita itulah yang akan bersama dengan kita. Semua orang akan juga pada satu hari akan berlepas daripada kita. Jadi yang penting sekali kita harus melepaskan daripada keterikatan. Itu tidak artinya bahawa kita tidak harus sayang dan sebagainya. Kita harus beri sayang, tetapi kesayangan yang kita beri, kalau terlepas daripada keterikatan, maka sayang itu menjadi kesayangan semula jadi, ataupun sayangan yang benar dan sayangan yang tepat. Ini ialah mengapa sebab kita pergi ke lihat bunga tadi, Ibu bagi tahu kita pasal bunga itu, dan bila kita selalu kita dengan alam semula jadi, kerana alam semula jadi tidak terikat kepada apa-apa, mereka tidak kisah siapakah yang datang dan sebagainya, maka bunga itu akan terus beri kita wangi, bunga itu akan terus beri warna dan sebagainya, tak kira siapapun. Alam semula jadi bagi kita unconditional love, kasih sayang yang tidak ada condition. Jadi tanpa syarat. Tanpa apa? Tanpa syarat. Kasih sayang tanpa syarat. Tanpa syarat, ya. Jadi alam semula jadi bagi kita tanpa syarat, kasih sayang yang tanpa syarat. Jadi itu sebab mengapa kita suka kepada alam semula jadi, kerana atma kita suka, atma kita pun ialah sesuatu yang selalu ingin cari benda-benda yang tanpa syarat. Itu sebab kita pergi selalu buat sewa, kita selalu di dalam organisasi dan banyak segala usaha-usaha yang kita buat tu, semua kita buat mengapa? Kita suka kepadanya kerana tiap-tiap kali kita buat sesuatu tanpa ikatan, kita beri kasih sayang tanpa syarat, maka dengan itu kita mula perjalanan kita kepada satu zon atau satu tempat di mana kita boleh dapat merasai semula jadi, satu alam semula jadi. That is what Atma is all about. Itu sebab kita selalu buat suami bagi tahu love all, serve all, help ever, hurt never, kasih sayang kepada semua. Jangan fikir pasal ini, jangan fikir pasal itu, kerana fikiran semua itu pun akan hilang juga. Just connect to yourself, just believe yourself. Ada kepercayaan pada diri kita dan sebagainya. Maka surat ini begitu dalam sekali sebab Avatar tulis kepada Bhakta ini beritahu bahawa carilah itu kebenaran, kerana kebenaran itulah sahajalah yang akan jadi teman kita bila-bila pun. So anak-anak kita ada, okey bagus, tetapi mungkin satu hari anak-anak itu akan kahwin dan akan terus keluar daripada rumah kita. Jadi akhirnya kita pun akan bersama dengan diri kita sahaja. Jadi mengapa kita mau jumpa diri kita pada akhir kehidupan kita? Mengapakah kita tidak mau jumpa siapa diri kita dan mengenali dirinya, supaya di dalam segala perbuatan, dalam segala pelaksanaan, kita selalu di dalam alam dengan alam semula jadi, atma kita. So this is teman, inilah teman sejati. Kerana teman-teman yang lain, kalau kita ada duit, mereka bersama dengan kita. Kalau kita ada kekayaan, mungkin kita bersama dengan kita. Kalau kita sedikit cantik dan sebagainya, mungkin mereka akan bersama dengan kita. Rumah besar sedikit, kita akan bersama dengan kita. Mungkin kita ada pangkat, mereka akan bersama dengan kita. Posisi, mereka akan bersama dengan kita. Tapi semua yang bersama dengan kita pada satu hari akan lepas. Tapi teman sejati adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu hanya pada atma sahaja. Lepas kalau kita selalu dengan atma kita, atma itu tidak akan bawa kita ke
tempat yang tidak baik dan sebagainya. Selalu akan beri kita alat tuju yang baik. Jadi itulah apa ni yang daripada surat ini kita boleh dapat faham. Mungkin ada orang lain boleh cerita. Ya, Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Ini dalam sekali ya. Dalam. Jadi takut berkomentar, Prof. Takut salah. Iya. Ya. Mohon tanya, Prof. Dalam hal ini pernyataan suami bahwa menapaki jalan kebenaran, maka tidak sehelai rambut pun dari tubuhmu yang akan terluka. Pengertiannya di sini bagaimana, Dok? Ini artinya physically atau sebagai perumpamaan, Prof? Inilah sebagai perumpamaan. Ya, jadi bukan berarti kita terus tidak mungkin mengalami kesusahan, penderitaan, itu akan terjadi, gitu ya, Prof? Artinya di dalam apabila kita buat di dalam bila kita sudah cari kebenaran itu, maka kita akan selalu dilindungi bahawa kita tidak akan dapat apa-apa di dalam kehidupan kita, walaupun kita menerima apa-apa pengalaman pun, walaupun pengalaman itu pahit. Tetapi apa yang penting sekali ialah oleh kerana kita sudah kenal kebenaran itu, maka persepsi kita akan tukar. Itu dia. Jadi di dalam kehidupan memang ada juga orang suffer derita ya. Ada orang juga derita, banyak perkara akan berlaku. Mungkin hari ini saya baik okey, esok saya mungkin tidak okey. Jadi sebenarnya persepsi itu akan tukar. Tetapi apabila kita dengan kebenaran, walaupun apa-apa keadaan akan datang kepada kita, kita selalu akan mempunyai satu persepsi bahawa apa-apa yang berlaku kepada kita hanyalah hanya kebaikan sahaja. Ini mungkin satu kejadian yang tidak baik pada kita, tapi mungkin untuk masa depan itu sudah jadi satu kebaikan. Maka kita tidak tahu ini ada perkara. Jadi Baba bagi tahu kita, treat everything as something lesson. Treat everything as a lesson. Bahawa di dalam kehidupan ni, segala pengalaman yang kita terima itu, ambillah sebagai satu pengalaman ataupun satu pengajaran. Kerana di dalam pengajaran-pengajaran inilah yang kita akan bawa kita ke sebenarnya kepada kawan sejati kita, iaitu kebenaran. Ya. Sorry Prof, sedikit lagi. Ini kan terkait dengan tadi ya, cara kita memandang. Dalam artian ya tadi ya organisasi kita misalnya kita ingin sekarang ini bertekad semangat untuk berpegang teguh pada kebenaran, tetapi di saat seperti itu kan justru kemudian challenge ya, tes datang gitu kan ya, beberapa tantangan, beberapa kesulitan datang pada kita, atau mungkin kalau secara pribadi mungkin itu berupa sakit atau kecelakaan dan sebagainya. Nah di sini tantangannya adalah bagaimana kita bisa menganggap bahwa itu adalah bentuk perlindungan dari suami gitu. Ya, segala tantangan ada erti dia. Apabila kita sudah dapat dalam bilik peperiksaan, bila kita masuk, peperiksaan itu, soalan itu tanya apa yang kita tahu. Jadi banyak orang tidak suka kepada peperiksaan. Kita boleh tanya kepada anak kita, diri kita pun bila kita dalam sekolah dan universitas dan sebagainya, bila masa peperiksaan kita tidak suka sebab kita tidak mahu tentangan. Tentangan itu sebenarnya baik. Kerana daripada tentangan, sesuatu baik akan keluar daripadanya. So kita mesti sabar dan kita mesti main peranan kita untuk menghadapi tentangan itu. Tetapi kita tidak harus fikir bahawa tentangan itu ialah satu kesulitan. That is the problem. Banyak orang tidak suka kepada tentangan kerana tentangan itu memberikan kita kesulitan ataupun kesusahan dan sebagainya. Jadi sekarang mungkin para bakta di Bali akan meluangkan banyak masa dan tenaga berbincang, kena baca, kena jumpa orang dan banyaknya. Tapi tengoklah kebaikan. Oleh kerana tentangan ini, banyak orang-orang baru sudah kenal. Banyak orang di banyak tempat posisi kita sudah kenal. Banyak cara bagaimana untuk melaksanakan sudah dapat temu. Jadi kalau ketentangan kita tidak ada, maka kita mungkin akan teruskan kegiatan kita dengan cara yang kita tahu.
Tapi dengan tantangan ini, satu kebaikan akan muncul. Tapi kita mesti bersabar, dan juga lihat daripada semua sudut supaya tantangan ini akan memberikan kita satu pengalaman yang baik. Tahun lepas nanti kita akan lihat balik ini, kita akan dapat, oh nasib baik hari itu sudah dapat, jadi kita tukar sini, tukar sana. Sesuatu yang baik akan muncul. Ya. Terima kasih Dok. Ya Prof, makasih Prof. Ya. Serang. Wah, ini luar biasa sekali ya, menguatkan kita. Bila saya sempat mendengar dari beberapa teman, justru setelah kenal Bhagawan, cobaan hidupnya semakin banyak. Ya, mesti. Sebab bila kita sudah jumpa suami, apakah artinya jumpa guru? Guru sebenarnya akhirnya mau roh kita yang suci. So, apabila kita sudah jumpa guru kita, dia bawa roh kita untuk menghadapi segala dugaan. Tapi di dalam segala dugaan, kita boleh lihat balik, tanya pada bakta sekalian. Dia memang ada dugaan. Tetapi di tiap-tiap satu dugaan, akhirnya dia juga akan menang. Ataupun dia akan mengatasi masalah itu. Artinya, saat-saat dugaan itulah suami akan berada bersama dengan kita untuk memberikan kita kekuatan, azam, keinginan yang baik supaya kita boleh menghadapi masalah dengan bagus sekali. So, cubaan itu mungkin banyak. Jadi orang fikir bahawa saya tidak maulah sebab apa mau dugaan, sebab mau lebih baik saya tidak ambil saya tidak masuk kepada organisasi dan sebagainya. Bukan macam itu. Kerana kita mau daripada tengok iPhone kita ataupun handphone kita daripada dulu, tapi sekarang ada iPhone baru datang ataupun Samsung datang, orang juga akan pergi cari Samsung. Jadi artinya selalu kita mau upgrade kita punya handphone. Sama seperti itu, manusia pun selalu cuba upgradekan sistem mereka, upgradekan fikiran mereka, upgradekan persepsi mereka. Itulah cara bagaimana seorang manusia boleh menjadi dewa. Kerana kami bagi tahu bahawa sebenarnya youlah Tuhan, saya pun Tuhan. Tetapi yang penting sekali kita kena merelasikan siapakah saya, potensi kita. Mengapakah ini berlaku? Kita ambil otak kita, kita ambil sel daripada otak, letak atas pin. Tiap-tiap pin kita buat, letak satu demi satu. Pin itu akan boleh sampai matahari. Itu berapa jauh? Berapa ribu batu daripada sini? Berapa juta batu daripada sini. Tetapi otak itu, sel yang kita ada itu begitu banyak sekali. So, pin itu pin apa, Prof? Pin. Pin apa arti? Pin, how you say pin? P-I-N. Dalam bahasa Inggeris, pin. You know what's a pin, Ashok? Oh, pin jepitan itu? Itu pin yang seperti jarum. Oh iya. So you letak itu jarum dan atas jarum you letak itu otak sel otak letak atas. Kemudian atas jarum letak satu lagi jarum, letak itu sel. Lepas itu satu lagi jarum. So jarum demi jarum berjuta-juta batu yang kita boleh naik atas. Itu pun belum habis lagi sel otak kita. Wow. Artinya otak sel kita itu begitu banyak sekali. Tapi laba, how you say bee in bahasa Indonesia? Lebah. So lebah itu ada 950,000 otak sel sahaja. 950 otak sel. Yang manusia kita ada berbilion sel. Lebah hanya ada 950,000 sel sahaja. Tetapi 950 sel yang lebah ada itu, lebah itu tahu makan, lebah itu tahu minum, lebah itu tahu hisap itu honey, how you say honey? Madu daripada bunga. Dia akan hisap bunga. Dia akan juga cari itu bunga dan kemudian dia akan tarik dan beritahu, komunikasikan itu benda kepada lebah-lebah lain. Jadi semua lebah akan lari kepada bunga yang berkenaan supaya jadi artinya cara communicate, cara dia reproduce, cara dia breed, semua apa-apa manusia boleh buat, lebah itu boleh buat hanya dengan menggunakan 950,000 otak sel.
Tapi Ya, betul. manusia yang berjuta-juta, yang berbilion-bilion, kita pun boleh makan, kita pun boleh hidup, kita pun. Jadi fungsi-fungsi yang lebah itu boleh buat, kita pun boleh buat. So apa pasal Tuhan beri kita sel yang begitu banyak sekali. Sel diberikan kepada kita kerana kita boleh hanyalah satu spesies yang boleh berfikir. Satu. Nombor dua, binatang itu tidak tahu pasal besok, tapi kita tahu pasal besok. Jadi kita boleh buat planning untuk besok. Inilah perbezaan dengan kita dengan manusia, dengan binatang. Binatang tidak tahu minggu depan apa akan berlaku, tetapi manusia boleh plan untuk future. Ini satu spesies sahaja yang boleh plan untuk masa depan. So, oleh kerana kekuatan kita yang begitu berkali-kali ganda ini, tetapi apabila kita hanya gunakan potensi kita hanya untuk buat benda-benda yang lebah itu boleh buat dengan 950,000 sel, maka kita boleh hidup di sini, kita nampak macam wasted the whole potential of a human being, isn't it? Itu sebab kita dipanggil crown of creation. Artinya dalam semua spesies itu, kitalah yang sudah daripada evolusi kita sudah jadi manusia. Dan daripada manusia kita mula kenal tentang Tuhan. Apabila kita pergi kual dan begitu kecil orang, mungkin boleh dapat seorang guru. Dan daripada kecil lagi orang itu sudah dapat dapat avatar sebagai guru kita. Jadi dengan berapa juta orang kita sudah dipilih oleh Bhagawan untuk menjadi bhakta kepada. Jadi bertuah, kita sangat bertuah. Jadi oleh kerana kita begitu bertuah, kita tidak harus melupakan peluang ini. Kita mesti tidak melepaskan peluang ini untuk mencapai matlamat kehidupan kita. Itulah sebab surat-surat yang begitu cantik sekali Swami tulis ini. Kehidupan ini ialah satu misteri. Misteri dari semua misteri. Diselimuti awan yang terdekat. Dan dari yang dekat adalah dirimu sendiri. Yang begitu besar sekali. Yang begitu kecil sekali. Semua ada di dalam kita. Inilah kebenaran. Kalau kita sudah tahu kebenaran ini, segala ilmu kita sudah faham dan tahu. Segala ilmu kita sudah hafal. Itu sebab budak 3, darjah 3, darjah 4, dia sudah menjadi pergi Himalaya jadi seorang Swamiji. Tiba-tiba dia orang menjadi begitu pandai sekali, begitu arif sekali, begitu tahu semua. Apa pasal darjah 3 punya budak boleh tahu semua? Sebab bila kita sudah kenal atma kita, kita boleh tahu semua. Kita boleh seorang menjadi arif. Kita tahu apa yang akan datang, dan kita akan sudah tahu apa yang sudah. Maka kesedaran seperti ini akan memberikan kita begitu keyakinan, banyak keyakinan. Jadi segala tentangan kita akan mempunyai keyakinan untuk mengatasinya. Wah, Sairam, Prof. Suris. Aduh, Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa sekali pesan yang Prof. Suris sampaikan. Kita mungkin semua sudah sering membaca bahwa hakikat diri kita adalah Tuhan. Ya, kita baca itu, tetapi ketika Prof. Suris menjelaskan, penghayatan kita jauh lebih dalam lagi. Mungkin nanti ketika kita dengarkan lagi beliau berbagi akan semakin kuat kita memahami. Yang pertama sekali, betapa besar syukur kita terlahir sebagai manusia yang memiliki keistimewaan begitu banyak seperti yang disampaikan tadi, beda dengan ciptaan yang lainnya. Dan syarat kita untuk bisa mencapai kesadaran Tuhan adalah harus memakai badan manusia ini. Itu satu. Yang kedua, yang syukurnya lagi yang pasti. Jadi dengan lahir sebagai manusia, kita mesti kasih selamat untuk diri kita semua. Selamat untuk kita semua sudah terlahir sebagai manusia. Dan yang kedua, kita punya semangat dan keinginan untuk menyadari ketuhanan dalam diri kita. Karena kalau tidak ada semangat itu, nggak mungkin Bapak Ibu ada di ruangan ini sekarang. Jadi selamat sekali lagi, karena syarat kita untuk mencapai kesadaran Tuhan juga kita sudah penuhi. Yang pertama sudah membaca manusia, yang kedua punya semangat untuk mencari kesadaran itu.
Dan yang ketiga, kita bertemu guru. Biasanya guru itu dianggap sebagai Tuhan. Dan sekarang kita menemukan Tuhan sebagai guru kita yang akan membawa kita menyadari ketuhanan dalam diri kita. Jadi 3 kali congratulations for all of us. Sairam, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Prof. Suresh. Bapak Ibu boleh sharing atau berbagi? Jadi ada homework minggu depan bila datang. Ya, sekarang kita dengar. Okey, begitu syukur sekali sebagai seorang manusia. Jadi ini minggu ini, okey, carilah mengapakah kita bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur kerana saya ada seorang isteri yang begitu baik sekali dengan saya. Bersyukur. Saya bersyukur hari-hari, saya bersyukur kerana atas meja ada makanan kepada saya. Saya bersyukur kerana keluarga saya. So, kita harus tumpu perhatian kepada apa yang kita bersyukur, bukan kepada apa yang tidak ada. You know? Okey, Bapak Ibu, ini Prof. Suresh beberapa minggu terakhir rajin kasih homework ya. Kita jadi semangat ya. Nah, homework kita untuk minggu depan sepanjang minggu ini adalah latihan kita untuk mencari setiap hal yang bisa kita syukuri. Jadi boleh buat daftarnya panjang. Jadi ini cocok dengan homework yang kemarin, no complaint day. Jadi sekarang kita di no complaint week. Sekarang week full of gratefulness. Jadi minggu penuh syukur ya. No complaint sudah berlalu, sudah bisa kita lewati. Sekarang kuatkan diri kita dengan menjadikan minggu kita penuh syukur. Yang pertama, bersyukur punya istri yang baik. Ini suami saya mesti bersyukur. Kalau nggak bersyukur saya marahin. Masuk ke tenda sendirian, tenda yang khusus karena disuruh oleh istri. Ini juga sejalan dengan kita, sadana kita yang kemarin ya, kan ada sadana pilihan itu adalah mencatat hal-hal apa yang kita bisa syukuri. Ya, dalam rangka Guru Purnima ini selama sebulan ini kita harus memfokuskan diri, melihat batin kita, apa-apa yang kita bisa syukuri dari hidup kita. Ada sangat banyak, semua hal sebenarnya kita bisa syukuri ya. Ya. Oke, mungkin kita bisa info kepada Prof. Suresh bahwa ini adalah bulan perayaan Guru Purnima juga di Indonesia. Jadi kita bikin sadana khusus yang ada guidance-nya dari SSGI di bawah programnya SSGI bersama semua Kornas yang ada di Indonesia mensupport program sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu menjadi permatasai. Nah, ada sadana harian dan juga setiap wing melaksanakan program sesuai dengan tema Guru Purnima ini, Prof. Okay. Jadi dipandu, harian pun dipandu, jadi ini bagus sekali bila kita ikuti. Dan tentunya progresnya sangat banyak. Sairam, sekedar info, Prof. Sairam. Oke, Bapak Ibu silakan bila ada yang mau bertanya atau berbagi, sharing, tambahan, silakan. Oke, Sairam, Bapak Ibu kok saya merasa mendominasi jika tidak ditemani Bapak Ibu semuanya. Oke, barangkali menyimak, saya yakin semuanya menyimak meresapi dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Prof. Suresh. Apa mungkin kita lanjut, Prof, ke slide keempat, surat suami yang keempat. Ini semua juga kita bagi di semua grup WA yang ada di Indonesia, share hariannya. Dan juga menjadi bagian dari beberapa study circle kecil yang kita laksanakan di tempat masing-masing. Bagi yang melaksanakan study circle itu. Oke, ini adalah surat Ari Bagawan yang keempat dari Permatasai yang keempat. Nah, saya akan bacakan. Ini kita bagi menjadi dua. Manusia adalah perwujudan Tuhan. Yang bagian pertama, untuk his love, dengan berkah dari suami. Sayangku, engkau akan menemukannya jauh di dalam dirimu. Pikirkan berkali-kali, renungkan. Itu memberitahumu tentang sifat sejatimu. Hal itu memberimu harapan. Itu memberimu kehidupan baru. Itu menunjukkan jalan. Itu membuktikan kepadamu bahwa perwujudan Tuhan ada di dalam dirimu dan engkau
bukan manusia yang seperti biasanya kita pahami. Manusia adalah perwujudan Tuhan. Ini menunjukkan kepadamu bahwa adalah mungkin bagimu untuk menyadari Tuhan. Tetapi engkau dan engkau sendiri yang harus merenungkan hal ini secara mendalam. Engkau akan menemukan bahwa engkau akan mulai mengetahui apa yang dimaksud dengan pernyataan diri sejati yang tidak dapat dijelaskan. Pikiran mengetahui keberadaannya, diri sejati, Tuhan, ada di dalam diri manusia. Engkau adalah perwujudan diri itu. Yang lainnya adalah ilusi dari ciptaan pikiran. Pikiran yang menciptakan, memelihara, dan menghancurkan. Lanjut bagian. Ya. Jadi Ya. apakah yang difahamkan daripada ini? Mungkin kita beri peluang kepada para bakta sekalian. Ya, saya ram Bapak Ibu, ini adalah surat suami yang keempat, yang intinya beliau mengingatkan bahwa manusia adalah Tuhan. Nah, ini penjelasan yang pertama tadi. Nah, silakan Bapak Ibu berbagi pemahaman tentang poin ini, menghayati diri kita yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Saya ram Prof. Suresh. Ya. Maaf, ini pertanyaannya seperti ini, Prof. Kalau kita sebagai bakta begawan, kita menganggap suami adalah Tuhan. Ketika suami mengatakan bahwa engkau juga Tuhan, kan tidak berani mengiyakan banget karena kesadaran itu tidak mungkin belum tumbuh di dalam diri gitu. Masih ragu untuk memunculkannya, seperti tidak kuat. Kalau begawan dikatakan Tuhan, ya oke. Tapi kamu juga Tuhan, ya gitu, Bro. Jadi tidak berani. Kenapa kita belum begitu confident menyadari ketuhanan dalam diri itu ya, Bro? Ya, sebab yang pertama sekali, ya betul. Yang pertama sekali ialah sebab keyakinan itu tidak dapat kerana kita yakinkan banyak kepada dunia, kepada apa yang kita telah dapat belajar daripada di luar. Jadi kita nampak bahawa kita sangat-sangat bergantung kepada aspek-aspek duniawi ini dan itu tidak membenarkan kita untuk menerokai ataupun explore the potential yang kita mempunyai. So yang penting sekali kita harus faham bahawa physical, mental, intellectual hanya 3 komponen sahaja. Yang lain adalah atma. Jadi dari balik-balik suami selalu di dalam segala surat-surat mesti sentuh kepada aspek ini. Dan aspek ini ialah atma kita. Jadi kita mesti dapat keyakinan bahawa inilah sejati kita, diri sejati kita yang kita harus faham. So untuk memahaminya, kita tidak akan dapat memahaminya serta-merta. Ini merupakan proses. Jadi dengan ini kita mesti faham ciri-ciri atma kita dan hari itu dalam sesi yang kita dalam study circle, saya ingat beberapa bulan dulu, kita sudah bincang bahawa atma suami sendiri bagi tahu bahawa atma ialah nitya, mukta, buddha, syuddha. Banyak perkara-perkara yang disebutkan. Jadi untuk sampai ke destinasi kita, kita hanya gunakan ciri-ciri atma itu, iaitu mesti cakap benar, mesti cakap dengan kasih sayang dan sebagainya, ataupun dalam bila kita kerja, apabila kerja yang kita buat kerjalah dengan begitu baik sekali. Jadi bila kita buat kerja aspek-aspek ini dengan sepenuh hatinya, maka ini akan bawa kita untuk ke diri sejati kita. So inilah sebab mengapa Bhagavan bagi kita praktis nilai-nilai value, nilai-nilai murni, menjadilah itu disiplinkan kita dan sebagainya. Banyak proses-proses diberikan kepada kita supaya kita balik kepada diri sejati kita.
Bila kita sudah balik ke diri sejati kita, dan habis tu kita tidak payah lagi kita tipu ataupun ditipukan. Kita sudah faham dan kita sudah nampak dengan jelas apa yang sebenarnya dan apa yang tidak sebenarnya. Apa yang benar dan apa yang tidak benar. So yang kita nak cari ialah siapakah diri sejati kita. Jadi pencarian inilah yang sebenarnya kita ertikan kepada spiritual. Banyak orang fikir bahawa kita tepuk tangan di bajan ataupun buat sewa dan sebagainya. Ini semua hanya proses sahaja. Tapi proses itu mesti pergi ke satu outcome. Jadi apakah outcome itu? Outcome itu ialah bila kita nampak bahawa segala apa yang kita buat balik kepada diri sejati kita. So bila kita balik kepada diri sejati kita, kita tidak ada masalah. Kita tidak faham. Kita tidak payah tipu, kita tidak payah act in the world. Act means berlakon di depan orang, berlakon di sini, berlakon di sana. Kita tidak payah buat semua seperti itu sebab kita sudah nampak siapa yang diri kita sendiri. Dan bila kita sudah balik kepada diri sejati, apa yang kita dapat ialah confidence, lagi satu kita nampak calmness. Lagi satu kita nampak bahawa kita sudah ada bahawa kita tidak, duniawi ini tidak akan kacau begitu banyak sekali. So dengan keyakinan yang sejati ini, maka kita boleh dapat mencapai banyak untuk diri kita, tetapi banyak lagi kita boleh buat untuk suami. Ya, Saira, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Siap berlatih. Siap berlatih terus. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, brother sister, komen. Ini Saira. Pak Dewa silakan. Oke, Prof. Suresh, saya punya pengalaman diskusi dengan teman-teman terkait dengan pernyataan manusia adalah perwujudan Tuhan, the embodiment of God. Ya, saya mensyukuri sekali dengan wacananya saya seperti ini, karena kita tidak mempunyai seolah-olah kita, bukan seolah-olah, kita merasakan sekali bagaimana Tuhan itu sudah, kita sendiri sebenarnya adalah perwujudan Tuhan itu sendiri, sehingga tidak ada jarak kita dengan Tuhan, gitu, karena sudah menyatu dengan kita. Itu artinya bahwa dalam setiap tarikan nafas kita, langkah kita, itu sekaligus the message of God. Nah, ketika hal ini saya sampaikan di grup WA saya, memang ditolak mentah-mentah. Bagaimana kita mengaku diri kita Tuhan? Terlalu naif kita mengaku diri kita Tuhan. Bukan, kita tidak mengaku diri kita Tuhan, tetapi sikap, pola tindak kita, cara berpikir kita itu bisa mencerminkan bagaimana sifat-sifat ketuhanan itu, seperti berpikir yang baik, berpikir yang positif, bijaksana. Nah, saya sampaikan seperti itu. Tetap juga tidak diterima oleh teman saya. Iya, di counter. Ya, saya juga tidak memaksakan pendapat saya. Itu proses, kan. Artinya saya mensyukuri sekali mengenal Baba, mengenal wacana-wacana Baba yang memberikan pemahaman yang betul-betul menyadari bahwa kita ini adalah the embodiment of God. Itu keyakinan saya seperti itu. Saya terima kasih Pak Dewa. Jadi yang penting keyakinan kita bertambah. Kalau orang lain belum, ya tidak apa-apa, senyum tetap love. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dewa. Silakan Bapak Ibu yang lain berbagi pengalaman, sharing atau bertanya, silakan. Bebas Bapak Ibu. Nah, oke, siapa ya?
Ya. Silakan brother sisters. Berkenan komentarnya. Oke, Sairam. Ya, mungkin ya udah sambil ini. Ini mahal-mahal ini komentarnya. Ya, Sairam, kita juga bisa maklum kalau teman-teman misalnya menganggap bahwa tadi yang seperti Pak Dewa sampaikan itu naib, karena dari sudut pandang kita secara umum, menjadi Tuhan itu berarti Tuhan dalam pengertian ego, ya, dalam artian kalau sudah menjadi Tuhan itu seperti menjadi raja. Jadi kita menjadi maha kuasa, bisa melakukan apa yang disukain dan sebagainya, menjadi besar dan menjadi berkuasa intinya. Tetapi mungkin ya kalau yang saya pahami dari suami, pemahamannya justru jauh sangat berbeda dalam pengertian, dalam simbolik saya menganggap bahwa menjadi Tuhan dalam versi suami itu adalah seperti menjadi seorang ibu dan ciptaannya adalah anak-anaknya. Jadi perasaan seorang ibu terhadap anak-anaknya akan berbeda dengan perasaan seorang raja dengan rakyatnya. Dalam pengertian raja yang ego ya. Jadi seorang ibu walaupun dia menjadi sumber dari keberadaan anak-anaknya, yang ada dalam hatinya hanya kasih, yang ada kepedulian. Artinya menyayangi semua, mengasihi semuanya. Di situ tidak ada rasa ego ya, bahwa dia si ibu merasa lebih hebat dari anak-anaknya, si ibu merasa berkuasa untuk memerintahkan anak-anaknya. Jadi inklusif gitu. Jadi dalam pengertian ini justru kualitas kita ketika kita menjadi Tuhan dalam pengertian saya sih, yang maksud berarti ketika kita menjadi kasih itu, menjadi pemaaf itu, menjadi selalu gembira seperti yang Prof. Surya sampaikan, itulah yang dimaksud. Jadi ini sangat berbeda banget mungkin image-nya, persepsinya dengan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau saya sederhanakan, ketika kita membayangkan seperti suami ajarkan, kita adalah God, kita adalah seorang ibu, dan semua yang lain adalah anak-anak kita. Jadi dalam hati kita hanya ada kasih, mungkin anak-anak kita juga kadang marah sama kita, tetapi yang ada di hati kita hanya kasih kepada mereka, rasa peduli, rasa sayang. Jadi tidak ada rasa superior di situ. Itu yang kalau yang mungkin yang bisa saya pahami dalam hal ini. Ya, betul juga. Kerana yang penting sekali bukan bila kita macam seperti sungai. Bila sungai mengalir, sungai itu ada nama, sungai itu ada definisi, sungai itu ada satu hala tuju dan sebagainya. Jadi apabila sungai itu sudah jumpa laut, air di laut itu bila dia sudah campur dengan air air di laut itu tidak ada nama lagi. Sungai itu tidak hilang identiti dia. Sungai itu nama yang aliran semua, alat tuju semua sudah hilang. Maka di laut itu sebenarnya menerima sungai itu, dan di dalam sungai itu walaupun air di dalam itu, but it merge, it becomes, sudah jadi satu bahan yang tidak ada apa-apa, no identity, no identification. Maka itulah satu pengalaman yang besar sekali. Bila kita sudah dapat pengalaman itu, artinya kita bukan cari bliss lagi. Kita sudah bliss. Kita tidak cari kebenaran lagi. Jadi apa sudah kita? Kita sudah jadi kebenaran. Bukan cari kebenaran lagi. Kita sudah jadi kebenaran. Kita tidak payah lagi cari kesayangan. Apa pasal? Kita sudah jadi kesayangan. Kita bukan cari aman damai kerana kita sudah dapat, kita sudah mengalami dan kita sudah jadi aman dan damai. Jadi nilai-nilai murni yang kita cari itu kita sudah sampai. Jadi inilah sebenarnya apa yang bila kita sudah jadi Tuhan, pengalaman itu ialah satu pengalaman yang begitu luar biasa. Di manusia sekarang kita mengalami peace sahaja. Peace of mind, peace of mind, peace of mind. Tapi bila kita sudah jadi dapat peace,
kita mesti graduate peace, kita mesti menjadi seorang graduan dalam peace supaya kita boleh naik kepada tahap bliss. Itu lain. Bliss dengan peace perlainan. Peace kalau kita ada, mungkin itu peace akan hari ini peaceful, tapi besok mungkin saya tidak ada peaceful. Tapi apabila kita sudah capai bliss, artinya mana-mana bila-bila kita boleh dapat mengalami peace. So bliss ialah satu keadaan, satu pengalaman yang begitu luar biasa. Ini bliss lah yang orang-orang cari. Bliss apa panggil orang cakap dalam bahasa Indonesia? Bliss? Anugerah. Anugerah, ya. Karunia. Ya, itu ialah satu kesedaran yang luar biasa. Tidak ada perkataan yang ada yang boleh mendapatkan, dapat menggambarkan perasaan dan pengalaman itu. Jadi itulah yang kita cari. Jadi bila kita sudah God, pengalaman kita selalu kita fikir, bagilah kepada semua, bagi kasih sayang kepada semua. Kita tidak besarkan isu yang kecil menjadi isu yang besar, tidak ada masalah. Fikiran kita begitu telus. Kita penjelasan kita orang kita boleh bagi dengan terus sahaja. Hati kita begitu murni sahaja. Jadi bila kita sudah dapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu, itulah sebenarnya artinya kita sedang beralih kepada perasaan ketuhanan. That is the ketuhanan yang kita mau. Jadi artinya kita tidak lagi mau ingin. Kerana kita tak payah ingin lagi. Apa pasal? Kerana kita sudah terima segala kurniaan. Apalagi mau. Jadi itu sebab bila kita masuk interview room, di luar interview room sebelum suami panggil, ada banyak orang saya dapat tahu. Banyak ini mau tanya kawinan, mau tanya perkawinan, mau semua banyak list nak tanya pada suami itu begitu panjang. Habis itu bila dia orang masuk ke dalam bilik interview, Bhagawan masuk, Bhagawan duduk dalam atas kerusi, suami bagi tahu, yes. What is the news? Tell me, what do you want? Satu orang pun tak sebut apa-apa. Sebab apa tahu? Untuk sebut sesuatu, kita mesti mempunyai fikiran. Tapi fikiran itu tidak ada lagi kerana bila kita sudah jumpa laut, sungai itu tidak ada identiti lagi. Bila kita lihat suami, kita hilang diri kita. Kita fikir kita punya masalah itu semua tak ada. Itu kecil saja. Kita fikir. Dan apabila kita keluar daripada interview room, ayah itu saya mau tanya, saya mau itu hari itu saya mau tanya tahu anak mau kahwin tapi saya tak tahu itu boleh kata, ayo saya sudah tapi saya ingat lupa. Apa pasal kita lupa? Sebab bila sungai sudah jumpa laut, tidak ada identiti lagi. Tidak ada mindah lagi. Itulah saat-saat yang kita boleh mengalami bliss. Di luar interview room, kita dapat peace. Di dalam interview room dengan suami, kita dalam bliss. Perbezaan. Ya, bliss itu apa? Ananda? Ananda, betul. Ya. Ananda. Kita juga terbiasa nyebut Ananda. Ya. So dalam bhajan pun bila kita nyanyi, kita hilang diri kita, tiba-tiba kita nyanyi, tiba-tiba kita boleh menangis. Dan apa pasal kita nangis? Kita rasa terharu, kita rasa bliss. Tiba-tiba air mata keluar daripada mata kita. So inilah pengalaman-pengalaman. Tak payah semua baba lalu, suami lalu kita saja tiba-tiba ada orang menangis. Apa pasal menangis? Tak tahu apa pasal, sebab atma kita terus menangis. Itulah saat-saat bliss yang kita mau cari. Sairam. Terima kasih sekali lagi Prof. Suresh. Nah, Bapak Ibu, meskipun kita sudah ada di 21.33 waktu Bali, barangkali masih ada yang bertanya atau sharing, boleh kita tahan dulu Prof. Suresh bila ada pertanyaan. Kita penjarakan Prof. Suresh. Ya. Bila ada, jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan Bapak Ibu atau sharing sebelum kita akhiri. Ya, Beli Putus Witra mungkin ada atau siapa yang mau menanggapi apa yang disampaikan? Atau sudah clear banget? Silakan.
Sairam. Nah, ini sudah anandam semua, Prof. State of bliss. Kita sedang ada di interview room ini, Prof. Ya. Nanti keluar interview room. Oh iya, tadi mesti lupa saya tanya ini sama Prof. Suresh. Aduh. Jadi dengan lebih baik dengan Ananda ini kita tutup, and then kita jumpa balik minggu depan ya. Oke. Sairam, semoga benar-benar semuanya Anandam, damai selalu, berbahagia, sehat dalam lindungan Bhagawan atas rahmatnya. Terima kasih banyak. Kita haturkan untuk Prof. Suresh yang selalu setia dan selalu semangat membimbing kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah luangkan waktu bersama. Mari kita akhiri dengan doa samasta loka sikino bhavantu. Om samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Jai Sairam. Sairam. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih Sister Kala. Sairam, makasih banyak Prof. Sairam, terima kasih. Juga ada. Semangat, kita sudah bawa satu PR. PR-nya kita ingat nanti kita kumpul minggu depan. Sairam. Bapak Ibu semuanya mohon berkenan untuk mohon berkenan dengarkan beberapa pengumuman dari SSGI. Namun saya juga ingin menyampaikan bahwa saudara-saudara kita yang juga sedang bergabung di Sairama ini beberapa sedang berjuang melawan COVID. Sairam, semangat Bapak Ibu semuanya. Semangat Ida. Sairam Ibu. Sairam. Ada saya lihat Sairam. Ada Pak Ketut Negara Yasa juga yang baru tertimpa musibah di mana istrinya berpulang karena kecelakaan, juga putri-putrinya masih dalam keadaan sakit. Semoga Pak Ketut sekeluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga Bu Wayan bersatu dengan Bhagawan. Hanya doa yang bisa kami panjatkan kepada Bhagawan untuk keluarga. Mari berdiri kita pimpin lagi doa bersama karena tadi di awal belum semuanya join. Kita berdoa kembali untuk saudara-saudara kita, untuk seluruh bangsa dan juga dunia dalam menghadapi cobaan COVID-19 ini, serta musibah-musibah lain yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Semoga Bhagawan selalu memberikan berkat perlindungannya. Mari kita berdiri, silakan. Kemudian lanjutkan dengan pengumuman. Sairam. Ya, Sairam, mari kita kembali berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa Indonesia kita yang berjuang ya untuk COVID ini. Mudah-mudahan Bhagawan memberikan berkat dan segera akan kembali normal dan bisa beraktivitas. Tidak hanya kesehatan, banyak dampak seperti ekonomi, seperti mungkin silaturahmi dan sebagainya yang sangat berdampak. Mari kita bersama-sama dengan Karam dan memancarkan cahaya kasih bagi semuanya, termasuk saudara-saudara kita para bhakta yang banyak juga yang terpapar dengan Karam 3 kali dan berkonsentrasi untuk cahaya bagi mereka. Saya harap. Shanti, Shanti, Shanti.